Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Senin 2 Februari 2026. Bersama saya, Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini bersama gereja kita merayakan Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama diambil dari Injil Lukas bab 2, ayat 22 sampai 40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Tampak sekali di sini kualitas iman keluarga Nazaret. Mereka adalah keluarga yang taat pada hukum atau aturan keagamaan yang dihayati secara turun-temurun. Kendati mereka adalah keluarga terpilih dan istimewa di hadapan Allah, namun mereka tetap rendah hati dan menjalankan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh keluarga-keluarga lain. Mereka menguduskan anak yang dititipkan pada asuhan mereka, dan dengan demikian juga menguduskan keluarga mereka sendiri. Selain itu, tampak pula kualitas keluarga mereka dalam mendidik anak. Yesus adalah anak Allah. Mereka hanya sekedar dititipi untuk mengasuhnya. Maka mereka tidak lupa mempersembahkannya kepada Allah. Mereka mohon agar Allah sendiri yang berkarya dalam diri mereka, sehingga mereka bisa mendidik dan mengasuh Yesus dengan baik. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Ia bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya.
Semoga saudara-saudari yang terkasih kita pun mampu membangun keluarga berkualitas, sebagaimana diteladankan oleh keluarga kudus Nazaret ini, yaitu taat pada hukum dan perintah Allah, senantiasa menguduskan diri dan mempersembahkan hidup kepada Allah, serta terbuka untuk menerima dan membagikan hikmat dan kasih karunia Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.